Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nubuwwata war-risalah وجعل الإمامة والولاية. اللهم صل وسلم على سيد الخلق والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيد الخلفاء والأوصياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين. أما بعد. Para habaib, para syarifah yang dimuliakan oleh Allah, khususnya Kakanda Al-Habib Haidrah bin Muhsin Al-Hindwan selaku pembina Tarekat Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup beliau dan akan terus menjadikan zikrullah sebagai bendera untuk menyatukan hati kaum muslimin dan kaum muslimat. Yang terhormat segenap pengurus majlis Tarekat Alawiyah yang dalam hal ini dipimpin oleh Sayyid Alwi Bahsin beserta segenap anggota pengurus majlis. Yang terhormat segenap tokoh-tokoh masyarakat. Yang terhormat segenap hadirin hadirat. Yang terhormat dari semua jajaran pemerintah daerah tingkat muspida dan muspika, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Kota Waringin Barat dan Wakil Ketua DPRD Kobar. Semoga keduanya yang hadir mewakili daripada jajaran muspida akan diberkahi oleh Allah dan perjuangannya juga akan direstui. Demikian pula dengan segenap tokoh pejabat dari tingkat muspika yang juga kita berharap kepada Allah tokoh-tokoh dari tingkat muspika ini juga akan memiliki hati yang kuat di dalam menegakkan kalimah Allah dan juga akan memberikan perhatian kepada segenap kegiatan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di malam ini kita bersama-sama hadir untuk melaksanakan perayaan haul dari seorang walinya Allah yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah maqam yang sangat tinggi. Beliau disebut dengan
Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau merupakan pendiri pertama tarekat Alawiyah di bumi Allah ini, yang kemudian mengajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik di negerinya dan kemudian membias ke seluruh pelosok dan negara-negara yang ada. Haul yang kita rayakan sekarang ini adalah haul yang ke-774 tahun, di mana beliau pernah bersama dengan penghuni bumi, namun beliau sudah pergi meninggalkan kita hampir menjelang 8 abad silam, kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir di malam ini masih belum mengenal siapakah Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maka ada baiknya saya sampaikan siapa sosok beliau, siapakah profil beliau ini. Beliau adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan Rasulullah yang ke-17, yang mana beliau ini dilahirkan pada tahun 572 Hijriah, kemudian kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun 653 Hijriah. Maka kehidupan beliau yang seperti itulah, yang sangat singkat namun memiliki nilai yang tinggi, senantiasa dikenang hingga sampai sekarang haulnya tetap dirayakan oleh kaum muslimin. Al-Faqihul Muqaddam merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Al-Faqihul Muqaddam, yang memiliki arti tokoh atau pakar agama yang ahli hukum dan terkemuka. Beliau adalah sosok yang memahami akidah dengan sebaik-baik akidah, sehingga beliau merupakan pembela akidah yang hampir diselewengkan oleh manusia di zaman beliau. Beliau juga adalah tokoh daripada faqih atau fuqaha, sehingga beliau disebut dengan al-faqih karena sangat memahami hukum-hukum Islam, baik hukum dalam tata peribadatan atau dalam tata sosial masyarakat. Di waktu itu beliau mengajarkan kepada manusia bagaimana hukum-hukum Allah, sehingga pelaksanaan ibadah dilakukan berdasarkan hukum Allah. Demikian pula dengan kehidupan masyarakatnya dibina atas dasar hukum-hukum Allah. Al-Faqihul Muqaddam adalah merupakan tokoh dalam akidah dan juga tokoh di dalam hukum fikih. Namun pada suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau dan menganugerahkan kepada beliau sebuah kesempatan sebelum beliau pulang kepada Allah, yakni beliau diminta oleh Tuhannya, diminta oleh Rasulullah, diminta oleh datuk-datuknya agar melanjutkan perjuangan terinti yang disebut dengan perjuangan spiritual. Bagaimana hati seorang hamba harus kembali kepada Allah, bagaimana hati umat harus cinta kepada Rasulullah. Maka dunia yang ketiga ini juga merupakan dunia yang menjadi milik tak terpisah dari Al-Faqihul Muqaddam, yakni dunia tasawuf. Maka beliaulah pakar dari dunia tasawuf dan mencetuskan sebuah tarekat yang disebut dengan tarekat Alawiyah di negara Yaman atau Hadramut, yang sehingga banyak daripada ulama-ulama kita yang mendapatkan berkah daripada
ajaran Al-Faqih Al-Muqaddam dan menjadi tokoh di negeri kita tercinta ini. Mari kita lihat bahwa sebelum Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an mencetuskan atas izin Allah dan Rasulnya, mengasaskan sebuah tarekat, mengasaskan sebuah perjalanan spiritual, nun jauh di belahan timur telah ada sebuah tarekat yang dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebut dengan tarekat Qadiriyah. Di belahan barat bumi sudah ada tarekat yang dipimpin oleh hamba Allah yang disebut dengan Syekh Syuaib Abu Madian. Namun di sebuah negeri yang gersang, di sebuah negeri yang tandus, yang nyaris hampir tiada hujan dalam setiap tahunnya, di negeri Yaman atau di kota Hadramut, di situ Allah Subhanahu wa taala memilih kekasihnya untuk menciptakan sebuah jalan bagaimana mengembalikan manusia kepada Allah. Maka Hadramut, Yaman, di waktu itu Allah memilih seorang kekasih yang paling utama di zamannya, sehingga beliaulah pengasas tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah adalah tarekat yang diasas oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Apakah tarekat Alawiyah ini? Tarekat Alawiyah adalah tarekat yang sangat stabil. Tarekat Alawiyah adalah tarekat yang sangat ideal, tarekat yang sangat setimbang, disebut dengan tarekat yang memiliki i'tidal, memiliki kesetimbangan antara syariat dan tarekat, antara hukum dan amal, antara amal dan ilmu. Maka dicetuskan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam sebuah konsep perimbangan yang sampai detik ini berimbang dengan akal yang sehat dan berimbang dengan kemajuan zaman. Tarekat Alawiyah merupakan tarekat yang dimana antara syariat dan tarekat dipadu menjadi satu, di mana ilmu dan amal dipadu menjadi satu, sehingga tarekat Alawiyah di dalam hal kebenarannya tidak mengutamakan kekeramatan semata-mata, akan tetapi melihat siapakah dia dan bagaimanakah dia di dalam menjalankan syariat Allah. Andai ada seseorang yang ia dapat terbang di atas udara, atau ia dapat berjalan di atas air, namun ia mengingkari hukum Allah, maka di mata para pengikut tarekat Alawiyah, Anda yang terbang jauh di sana atau Anda yang berjalan di atas permukaan air, bila masih bertentangan dengan hukum Allah, Anda di mata kami bukan wali-walinya Allah. Karena wali-walinya Allah adalah mereka yang berpijak kokoh dan kuat pada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua wali menunjukkan kekeramatannya, dan tidak semua yang menunjukkan kekeramatannya bisa disebut dengan wali. Akan tetapi hakikat wali adalah mereka yang ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah dan tidak mengurangi ajaran Rasulullah, merupakan sebuah persenyawaan yang hakiki dengan syariatnya Rasulullah, sangat kuat hubungannya dengan Al-Quran. Maka tarekat Alawiyah adalah tarekat yang berpegang teguh kepada firman Allah, sesembahan tunggal, dan bersenyawa kuat dengan sabda Rasulullah Nabi yang teragung. Maka tarekat Alawiyah mengenalkan dirinya kepada seluruh manusia bahwa tarekat ini adalah tarekat kesetimbangan antara amal dan ilmu, kesetimbangan antara syariat dan tarekat, sehingga mencapai kepada hakikat dan ma'rifat. Tarekat Alawiyah adalah tarekat yang betul-betul mampu untuk dilaksanakan oleh semua pihak. Adakah ia pejabat ataukah ia dari rakyat jelata, maka mereka-mereka yang ingin menuju kepada Allah, gunakanlah keseimbangan tarekat Alawiyah, tarekat yang tidak menuntut sesuatu yang berlebih-lebihan,
tarekat yang tidak menuntut sebuah perkecualian dari suku atau bangsa, tarekat yang tidak membedakan dari manakah asal Anda. Sesungguhnya tarekat Alawiyah disajikan dan dikemas dalam sebuah perpaduan yang sangat indah. Dipadunya antara hukum-hukum Allah dengan akal logika yang bersih dan diperkuat dengan hati yang bening, kemudian dipaku dengan sebuah tekad untuk mencari Allah, zat di mana nantinya semua yang hidup harus kembali kepadanya. Maka disinilah tarekat Alawiyah mencoba untuk menghantarkan seluruh umat Rasulullah. Barang siapa yang ingin kepada Allah dan Rasulnya, maka salah satu daripada dunia spiritual yang menjadi pijakan kami adalah tarekat Alawiyah, yang di dalam hal ini kami beriktiba kepada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil nilai-nilai ajarannya dari datuk ke datuk hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala di Masyriq telah ada tarekat Qadiriyah, di Maghrib telah ada tarekat Syuaibiyah, maka di Hadramut Yaman sudah ada sebuah tarekat yang disebut dengan Alawiyah, yakni bagaimana semua jiwa bisa kembali kepada Allah dengan konsep yang dicetuskan oleh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang malam ini kita adakan acara haul beliau yang ke-774. Al-Faqihil Muqaddam di waktu telah merumuskan sebuah jalan yang penuh dengan kesetimbangan dan keindahan, jalan yang sangat lurus, jalan yang tidak bisa diingkari oleh akal yang sehat, terlebih oleh hati yang bersih. Maka konsep ini kemudian oleh beliau diberi sebuah simbol dengan bendera, disebut dengan bendera kefakiran. Maka bendera kefakiran oleh beliau dinaikkan dan dikibarkan, ditunjukkan kepada Allah bahwa sesungguhnya tidaklah bisa kembali seseorang kepada Allah melainkan ia harus menjadi seorang yang fakir pada kebesaran dan kekayaan Allah. Bendera kefakiran inilah yang kemudian dipakai oleh Al-Faqihil Muqaddam untuk menjumpai Tuhannya. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, seseorang yang sudah mencapai maqam al-faqir atau mencapai maqam daripada al-faqr, dia lebih afdal, dia lebih utama dari orang yang sudah duduk pada maqam zuhud. Karena sesungguhnya maqam zuhud adalah bagaimana hatinya agar tidak terisikan oleh nilai-nilai dunia, namun belum tentu hatinya berisikan Allah dan kebenaran. Bila seseorang sudah menyelesaikan maqam zuhud, maka ia harus berhadapan dengan sebuah maqam yang lebih tinggi yang disebut dengan maqamul faqr. Maqamul faqr adalah tidak adanya sandaran kecuali Allah, dibuangnya semua nilai yang benar hanya Allah, tidak ada yang rindukan kecuali Allah. Allah tempat pulang, Allah tempat kembali, Allah sandaran. Maka bagaimanakah sampainya seseorang kepada Allah? Maka hendaklah ia memasuki sebuah sifat kefakiran total, yang kemudian ia akan berkata bahwa sesungguhnya kami adalah fuqara yang berhadapan untuk kembali kepada Allah. Al-Faqihil Muqaddam telah mengajarkan bagaimana menciptakan diri ini menjadi seorang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua fakir. Makanan diberi oleh Allah, minuman diberi oleh Allah, pakaian diberi oleh Allah, berbicara suara diberi oleh Allah, berjalan gerakan kita berasal dari Allah, jabatan diberi oleh Allah. Hidup dan mati ini pun adalah pemberian dari Allah. Maka tidak ada satupun yang menjadi milik manusia. Barang siapa yang menyadari sungguh dirinya adalah seseorang yang fakir dan ia ingin bersandar kepada Allah secara total, maka dia lebih afdal, lebih utama dari seseorang yang disebut dengan zahid, yakni orang yang zuhud. Bukan berarti tarekat Alawiyah ingin membuang jabatan yang sudah kita peroleh, bukan. Bukan berarti harus menghambur-hamburkan kekayaan yang telah kita kumpulkan, tidak.
sesungguhnya apapun yang telah kita miliki, adakah jabatan, kedudukan, kekayaan dan sebagainya, maka gunakanlah semuanya itu demi untuk menyebarkan dan mensyiarkan keagungan Allah, sehingga ia di hadapan Tuhan tetap fakir. Anda seorang bupati, tetapi Anda bupati di antara manusia. Di saat Anda berhadapan kepada Tuhan, maka tidak ada perkecualian doa bupatikah atau doa seorang pedagang. Di mata Tuhan sama. Allah tidak mengenal bupati, Allah tidak mengenal pejabat-pejabat yang manapun. Yang Allah kenal semuanya itu hina dina, semuanya itu fakir dan miskin, yang harus menundukkan dirinya dan berharap kepada Allah rahmat serta barokah kehidupan, sehingga Allah lah yang memberikan segenap kasih sayangnya kepada seluruh manusia dari berbagai kalangan dan lapisan. Anda yang kaya raya, di waktu Anda merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak membedakan mana rengekan seorang pengemis dan mana rengekan seorang konglomerat. Rengekan demi rengekan itu adalah gambaran bahwa semuanya memulangkan kepada Allah. Adakah si kaya dan si miskin? Semuanya dihitung fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian masih memerlukan dari kami segala apa yang menjadi kepentingan hidup kalian. Nah, memfakirkan diri inilah yang menyebabkan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba kepada kita. Sehingga Al-Faqihil Muqaddam di dalam merumuskan jalan seperti ini, beliau telah memperoleh gelar yang luar biasa. Mungkin seseorang akan menyebutnya dengan Sultan Aulia. Saya rasa kalau Sultan Aulia sudah banyak yang mendapat gelar tersebut. Tetapi Sultanus Salatin min Awliyaillah, kaisarnya para raja-raja dalam tingkat kewalian. Di sini saya menyampaikan apa adanya bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang disebut dengan Sultanus Salatin di dalam sebuah wilayah, maka beliau di dalam meraih semua ini dikarenakan beliau menciptakan kefakiran pada dirinya. Di hadapan Allah beliau tidak pernah membangga-banggakan dirinya. Di hadapan Allah beliau adalah fakir dan mengajarkan kepada seluruh hati bagaimana menjadi fuqara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa merendahkan diri, justru Allah angkat derajatnya. Barang siapa yang merendahkan diri, justru Allah muliakan derajatnya. Semakin ia menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin ia menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin tinggilah derajatnya, sehingga rahasia itu menjadi milik Allah dan tidak ada satupun di antara manusia yang mampu mengejar kewaliannya. Ini adalah merupakan sebuah gambaran singkat tentang Al-Faqihil Muqaddam, yang mana beliau ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama anak beliau adalah Al-Habib Alwi. Yang kedua anak beliau ini adalah Al-Habib Abdullah. Anak beliau yang ketiga adalah Al-Habib Ahmad. Anak beliau yang keempat adalah Abdurrahman. Dan anak beliau yang kelima adalah Abu Bakar. 5 dari anak Al-Faqihil Muqaddam semuanya dijadikan oleh Allah Sultan Aulia. Bisa Anda bayangkan kalau kelima-lima anaknya diangkat oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpinnya para wali, lantas bagaimana dengan abah mereka? Namun mengapa manusia tidak mengenal Al-Faqihil Muqaddam di sini? Jelas permasalahannya hanya tinggal waktu. Nurani kaum muslimin yang ada di sini semuanya bening dan berharap ridha Allah. Maka bila mendengarkan keterangan-keterangan yang sebenarnya, hati mereka merasa berterima kasih dan akan mengikuti apa yang dapat nanti mereka perbuat sebagai bentuk
ittiba mereka kepada para kekasih-kekasihnya Allah. Kaum muslimin di sini menginginkan penambahan wawasan dan cakrawala. Maka barang siapa yang menyampaikan tentang cerita-cerita para wali, mereka akan menerima dengan hati yang lapang. Termasuk ini malam kita akan mengenal sebuah sejarah yang sangat silam dan pribadi yang sangat utama, yakni beliau adalah Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Luar biasa. Namun kita tidak akan membicarakan lebih jauh tentang beliau mengingat terbatasnya waktu. Ini hanya sebagai sebuah prolog, sebagai sebuah mukaddimah untuk kita melihat bagaimana beliau ini bisa sampai kepada Allah dari sisi pencapaian dalam dunia spiritual. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita selaku manusia memiliki gelar Bani Adam. Setiap yang ia merupakan keturunan anak Nabi Adam yang disebut dengan manusia, pasti di dalam hatinya ada sebuah keinginan yang timbul yang disebut dengan ingin meraih kesempurnaan. Adakah Anda laki-laki? Adakah Anda wanita? Kalau Anda disebut dengan anak cucu Adam, pasti dalam hati Anda ada sebuah keinginan meraih kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam bahasa Arabnya disebut dengan takamul. Di dalam dunia falsafat dikatakan raihlah takamul, karena barang siapa yang meraih takamul dia akan mendapatkan sebuah gelar yang baru. Dia bukan Bani Adam lagi, tetapi dia adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena tidak seluruh anak cucu Adam ini sempurna sebelum mereka mencari kesempurnaan. Anak cucu Adam merindukan kesempurnaan. Anak cucu Adam mencari kesempurnaan. Maka di waktu ia mendapatkan sedikit demi sedikit kesempurnaan, hatinya pasti bahagia. Apabila kesempurnaan yang ia cari masih belum ia dapatkan, maka pasti ia akan menyembunyikan kekurangan-kekurangannya. Ini adalah sifat dari anak Adam, pencinta dan pencari kebenaran dan menutupi apa yang menjadi kekurangannya. Kenapa? Karena kekurangan bukanlah sesuatu yang dapat ia rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Apakah kita yang duduk di sini juga merindukan sebuah kesempurnaan? Jawabnya pasti. Namun, sempatkah yang hadir ini berpikir, pantaskah kalau kita yang duduk di sini membuang waktu dan tidak mau berpikir untuk mencapai kesempurnaan? Maka sungguh anak cucu Adam yang membuang waktunya dan tidak terlintas upaya untuk mencari kesempurnaan diri, maka berarti ia telah mengkhianati apa yang diberikan oleh Allah atasnya, baik usia atau potensi kemanusiaannya. Kita ini anak cucu Adam dari sisi jasmania, dari sisi fisik. Tetapi anak cucu Adam itu tidak sesempurna apa yang telah Allah berikan atasnya dari sekian banyak potensi. Belum tentu dapat dioptimalkan penggunaannya, belum tentu dapat dilakukan apa-apa dalam hidupnya dengan potensi yang ada ini secara utuh. Maka ketidaksempurnaan terjadi dikarenakan anak cucu Adam tidak menggunakan potensi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Apakah potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Secara umum, anak cucu Adam ini mengira dirinya hanya dua bagian, secara jasmani dan secara ruhani. Memang benar bahwa anak cucu Adam secara jasmani dan secara ruhani. Namun pengertian ruhani tidak sesederhana itu. Di dalam ruhaniyahnya masih ada beberapa dimensi yang harus dikenali. Hadirin, anak cucu Adam ini yang disebut dengan bashar, yang disebut dengan manusia yang memiliki jasmani dan raga ini, maka hidupnya jasmani kita
oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan oleh satu kekuatan yang disebut dengan kekuatan pertumbuhan. Kita tidak perlu mengurus tumbuhnya rambut karena Allah yang mengurus. Kita tidak perlu mengurus tumbuhnya kuku karena Allah yang mengurus. Kita tidak perlu mengurus pertumbuhan daging, sel dan segalanya yang ada dalam jasmani kita. Itu ada yang mengurus. Biarkan jasmanimu wahai anak Adam, sesungguhnya Allah yang mengurus pertumbuhannya. Di waktu engkau tidur rambutmu ditumbuhkan oleh Allah. Di waktu engkau berjalan kukumu ditumbuhkan oleh Allah. Pertumbuhan jasmania anak Adam diatur langsung oleh Allah, bukan oleh anak Adam itu sendiri. Bukankah ini bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita? Andai Allah memberikan ini kepada kita dan kita yang harus mengatur dari segala pertumbuhan jasmani kita, maka niscaya setiap Bani Adam akan mati sebelum ia menjadi manusia, karena pertumbuhannya diawali dari pancaran air sulbi dan kemudian terus menjelma sebagai seorang janin atau seorang bayi. Pertumbuhan yang demikian panjang selama 9 bulan 10 hari itu bukan atas apa yang diperbuat oleh kita, melainkan atas kehendak Allah semata-mata. Ini yang dikatakan kita tidak akan pernah jadi manusia bila pertumbuhan harus kita yang memegangnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanamnya ataukah kami yang menanamnya? Anda letakkan bibit, Anda tinggalkan pulang, bibit itu kemudian membesar, bibit itu meninggi, bibit itu kemudian menghijau dan berbuah, maka sungguh Anda hanya meletakkan bibit dan Anda tinggal pergi begitu saja. Demikianlah kerja sederhana seorang petani dari anak cucu Adam, meletakkan bibit dan kemudian singgahlah ia di tempat peristirahatannya menunggu musim panen tiba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya yang menciptakan dan menanam, bukan kita yang hanya mampu meletakkan. Itu jasmani kita yang sangat unik dan indah, jasmani kita yang sangat pelik dan susah untuk dirumuskan. Hingga sampai detik ini, siapa manusia dari sisi jasmani, mereka ingin sempurna. Kemudian kita akan lihat dari sisi ruh. Manusia ini memiliki ruh, namun di dalam ruhnya itu ada beberapa kekuatan yang merupakan bagian dari ruhaniyahnya. Yang pertama adalah bagian daripada syahwat. Kekuatan ini diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syaitaniyah, angan-angan dan sebuah hayalan ilusi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal, dan dengan akal inilah kita dapat berpikir. Dan kemudian yang keempat, Allah memberikan kepada kita fitrah, rasa ingin bertuhan. 4 kekuatan ini harus digunakan sebaik-baiknya. Barang siapa yang ingin dirinya sempurna, sempurnakanlah bagian dari jiwanya. Dan tidak akan mencapai sebuah kesempurnaan apabila manusia hanya digerakkan oleh syahwatnya. Dan tidaklah manusia akan mencapai kesempurnaan kalau ia digerakkan oleh syaitaniyahnya. Manusia mulai merintis sebuah kesempurnaan di waktu ia menggunakan akalnya. Maka pertumbuhan Allah yang sudah mengaturnya, syahwat yang ada pada diri kita merupakan anugerah dari Allah, tinggal kita mengaturnya. Demikian pula dengan syaitaniyah juga merupakan rahmat dari Allah, tinggal kita mengaturnya. Namun sebaik-baiknya pengatur pada diri dan jiwa manusia adalah akalnya. Barang siapa yang akalnya menjadi pemimpin dalam kekuatan jiwanya dan kemudian membimbing kepada jasmaninya, berarti ia sudah menuju kepada takamul, yakni pada kesempurnaan. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seonggok batu itu tidak pernah merencanakan sebuah kesempurnaan dalam hidupnya. Batu adalah ciptaan Tuhan yang tidak berkehendak. Demikian pula dengan sebuah pohon, semenjak ia tumbuh hingga menjadi pohon yang besar, pohon tidak pernah
menginginkan kesempurnaan. Kenapa? Karena pohon tidak memiliki kehendak. Demikian pula dengan binatang. Binatang apapun jenisnya, baik dari bangsa serangga atau mamalia, mereka ini semenjak diciptakan atau semenjak dilahirkan oleh induknya, mereka tidak pernah memiliki upaya untuk meraih kesempurnaan. Kesempurnaan disebut dengan at-takamul. Maka tumbuh-tumbuhan, batu, dan juga dari pepohonan atau binatang, semua itu tidak pernah memiliki upaya untuk meraih takamul. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikat takamul bukan kehendak, akan tetapi adalah akal. Tidak semua yang berkehendak itu punya akal, dan tidaklah semua yang berakal mampu menggerakkan akalnya secara optimal. Maka barang siapa yang ingin dirinya menjadi sempurna, gerakkanlah akalnya, berfikirlah sebelum berucap, berfikirlah sebelum berbuat. Sebagaimana Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tidaklah berucap kecuali berfikir dengan akalnya, tidaklah ia berbuat kecuali berfikir dengan akalnya. Apa yang ia rasakan semuanya serba terkontrol, hingga setelah ia menggunakan akalnya, maka berangkatlah beliau menuju kepada sesuatu yang lebih tinggi yang disebut dengan fitrah. Fitrah adalah merupakan batas ambang di mana di situ akal tak mampu mengejar. Hadirin, jangankan menggunakan fitrah, Anda menggunakan akal saja Anda sudah menuju pada kesempurnaan. Dan sesungguhnya apabila akal sudah sering kita pakai, maka kita menuju pada kesempurnaan yang hakiki yang disebut dengan fitrah. Barang siapa yang berakal, ia akan mengatur segala sisi hidupnya hingga nanti pintu ketuhanan yang ada di dalam hatinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah berucap melainkan dengan fitrah, tidaklah berbuat melainkan dengan fitrah. Maka ini yang dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demikianlah para nabi-nabinya Allah diangkat dari orang yang berakal. Wali-walinya Allah diangkat dari orang-orang yang berakal. Allah tidak pernah mengangkat nabi dari bangsa tumbuh-tumbuhan dan binatang. Allah tidak pernah mengangkat para walinya dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kenapa? Karena seluruh makhluk itu, yakni batu-batuan, tumbuh-tumbuhan dan binatang, tidak pernah berupaya untuk mencari kesempurnaan. Dan upaya untuk mencari kesempurnaan itu hanyalah dikarenakan adanya akal, bukan dikarenakan adanya kehendak semata-mata. Karena setiap yang berkehendak belum tentu memiliki akal, dan setiap yang berakal belum tentu optimal di dalam memfungsikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sebagai muassis, pelopor dari tarekat Alawiyah, mencari takamul, mencari kesempurnaan bagaimana dirinya, sehingga sampailah kepada di mana beliau harus duduk bersampingan dengan fitrahnya. Ambang pintu ketuhanan, ambang pintu kesucian, ambang pintu keabadian. Di situ tidak ada dusta, di situ tidak ada angan-angan semu, di situ tidak ada kebusukan, di situ tidak ada kegelapan. Disitulah yang dikatakan hamba telah bersatu dengan Tuhannya. Hamba telah abadi dalam keabadian Tuhannya. Hamba telah diterangi oleh cahaya Tuhannya. Hambanya senantiasa ada bersama dengan adanya Tuhannya. Ini yang dikatakan bahwa bila Anda dan saya semua menggunakan akal terus mengontrol sisi kehidupan, maka nanti kerja akal diambil alih oleh fitrah. Bila fitrah yang telah mengkendalikan seseorang, maka ia akan termasuk orang-orang yang mahfud, orang-orang yang terjaga. Bahkan yang lebih tinggi dari itu adalah orang-orang yang maksum, orang yang tidak punya kesalahan, karena tidak pernah dikendalikan oleh nafsunya, karena tidak pernah dikendalikan oleh syaitannya, karena dia dikendalikan oleh akal dan dihantarkan kepada fitrah. Maka disitulah basyariahnya menjadi insan, dan insannya menjadi kamil, dan kamilnya inilah yang dikatakan telah kembali kepada Allah. Ini yang disebutkan mutu qabla an tamutu.
Matilah kalian sebelum kalian mati. Matikan nafsu kalian, matikan syaitaniyah kalian, hidupkan akal kalian, kembalikan tugas akal kepada fitrah. Ini yang dikatakan takamul, berangkatnya kehendak hati mencari daripada kesempurnaan, mengendarai akal, dan kemudian singgah di perhentian terakhir yang disebut dengan gerbang ketuhanan. Ini proses pencapaian kesempurnaan. Hadirin, saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat kadang-kadang salah. Mereka mengira bahwa kesempurnaan itu ada pada diri yang bersifat jasmani semata-mata. Kaum muslimin mengira bahwa yang disebut dengan kesempurnaan itu ada pada nilai materi. Namun jasmani dan materi yang ada di samping kita pada dasarnya tidak bisa menghantarkan kita kepada kesempurnaan. Salah satu contoh, seorang wanita, dia menginginkan wajah yang sempurna, jasmani yang sempurna. Bagaimanapun ia mengobati, bagaimanapun ia merawat, bagaimanapun ia mengawasi dari semua bagian tubuhnya untuk disempurnakan, toh pada akhirnya Anda, wahai wanita, akan menjumpai justru ketidaksempurnaan pada diri jasmani Anda. Adakah seorang wanita semakin tua ia semakin cantik? Adakah seorang wanita semakin tua semakin indah? Tidak. Karena sesungguhnya jasmani tidak memiliki keabadian dan tidak memiliki takamul, tidak memiliki kelanggengan dan tidak memiliki kesempurnaan. Salah dan salah bila kaum muslimat mengutamakan dirinya untuk disempurnakan secara jasmani. Fisik kita akan dimakan oleh tanah. Fisik kita akan dimakan oleh cacing dan akar-akaran. Fisik kita nanti akan disemayamkan di sebuah lubang di perut bumi. Kesempurnaan manakah yang ada pada fisik kita dari ujung rambut sampai ujung kaki? Mengapa Anda menghabiskan ratusan juta hanya untuk fisik Anda yang semu? Anda tidak bisa meraih kesempurnaan dari sisi jasmani Anda. Sayangi, sesungguhnya bukan itu. Anda punya usia sudah terbuang, dan yang Anda lakukan atas diri Anda adalah sebuah kesalahan. Cepat-cepat berpaling dari sesuatu yang semu, mencarilah sesuatu yang abadi. Itu yang Anda lihat pada diri Anda. Kemudian sebagian kaum muslimin mencoba membangun rumah, menciptakan istana, dan menginginkan sebuah kesempurnaan dalam apa yang ia peroleh. Salah. Apapun tempat Anda namanya, adakah gubuk atau istana, sungguh gubuk dan istana tidak memiliki nilai takamul dan kesempurnaan, dan juga tidak memiliki nilai keabadian. Anda tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan cucunya Al-Faqihil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, adalah orang-orang yang mencapai tingkat tinggi, bukan melakukan sebuah pendekatan di dalam sebuah istana, bukan melakukan pendekatan di sebuah kemewahan dunia. Justru Ar-Rasul melakukan meditasi, Ar-Rasul melakukan khalwat di Gua Hira, sehingga ia bertemu dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dilantiknya ia sebagai kekasih Allah justru di dalam gua. Bukan dalam istana, bukan dalam sebuah rumah yang megah dan indah, justru di sebuah lubang yang mungkin di situ orang tidak akan pernah berminat untuk meletakkan dirinya mencari Tuhan dalam kesederhanaan nilai materi. Al-Faqihil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dia juga dilantik oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijadikan kekasih oleh Allah, dijadikan orang-orang yang terpilih, dan diberinya oleh Allah sebuah wilayah yang tinggi, justru di saat beliau itu melakukan apa yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin sempurna, namun kesempurnaan diri bukan pada diri jasmani, dan juga bukan di mana diri harus bertempat tinggal seperti rumah atau istana. Maka dilenyapkan semua itu di dalam sebuah penghalwatan dirinya di dalam gua. Di dalam gua itu bisikan Tuhan dalam fitrahnya bergema. Kesucian dan keindahan Tuhan justru dalam kesunyian terlihat nyata. Al-Faqihil Mugaddam
berdua bersama Tuhannya di tempat yang sekilas Bani Adam akan tidak mau tinggal di sana. Justru keindahan sorgawi dan keindahan samawi disitulah bersembunyi di balik ketidakadaan nilai materi. Ataukah Anda akan menghabiskan lagi dengan segala bentuk apa yang Anda perjuangkan melalui sebuah jabatan? Anda pikir jabatan merupakan tingkat kesempurnaan yang harus Anda raih? Salah. Anda mau jadi apa sih? Anda jadi presiden, Anda juga toh pada suatu waktu akan berhenti. Anda mau jadi apa sih? Kalau Anda masih duduk pada sebuah jabatan yang dibuat oleh manusia, tidak ada di situ sebuah struktur jabatan atau kekuasaan yang langgeng sampai kepada Allah, melainkan struktur pemerintahan yang telah ditentukan oleh Allah, dan serendah-rendahnya struktur adalah wilayah. Namun tidak mampu bisa masuk ke dalam wilayah kecuali ia berkhidmat kepada para wali-walinya Allah. Ada alam yang disebut dengan alam uluhiyah, alam ketuhanan. Tidak bisa sampai kepada alam ketuhanan kecuali ia masuk pada sebuah alam yang disebut dengan alam nubuat, alam kenabian. Dan tidak akan sampai pada alam kenabian melainkan harus sampai terlebih dahulu pada alam wilayah, alam kewalian. Dan tidaklah bisa sampai kepada alam kewalian ini melainkan kita harus bersama dengan wali-walinya Allah, mengenang mereka, mengambil nilai-nilai kehidupan mereka. Maka sungguh pada suatu waktu nanti mereka yang melakukan pendekatan pada kekasih Allah akan dikatrol nilainya dan dijadikan pula kekasih Allah. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang ia cinta. Hadirin, mari kita berpikir lagi, di manakah titik kesempurnaan kita? Apakah pada jasmani kita, ataukah pada harta kita, ataukah pada jabatan kita? Kenapa jasmani kita akan berhenti dan fana? Kenapa yang disebut dengan rumah kita akan berhenti dan fana? Kenapa jabatan kita akan berhenti dan fana? Karena semuanya itu bukan sejatinya manusia. Manusia yang sejati bukan jasmaninya. Manusia yang sejati itu bukan rumahnya. Manusia yang sejati itu bukan jabatannya. Tetapi manusia yang sejati adalah manusia yang kembali kepada modal inti, yakni akal. Manusia bukan binatang, manusia bukan syaitan, akan tapi manusia adalah logika dan nalar. Manusia adalah akal dan berpikir. Dari alam logika dan pemikiran itu ia mencari Tuhannya untuk bertakamul lebih sempurna dalam keabadian Tuhannya yang disebut dengan fitrah. Mari kita gunakan akal, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Karena Al-Faqihil Muqaddam merintis semua ini untuk mendapatkan takamul. Justru beliau itu memfakirkan dirinya. Bendera kefakiran itu diangkat dan dikibarkan, ditunjukkan pada mata dunia. Lihat, ini si miskin hamba Allah akan mencari Tuhannya yang maha kaya. Al-Faqihil Muqaddam tidak pernah menghabiskan uangnya untuk fisik atau untuk jasmaninya. Al-Faqihil Muqaddam belum pernah membuang waktu dan membuang harta untuk membangun rumahnya. Al-Faqihil Muqaddam tidak pernah melakukan pembuangan usia dan harta untuk menciptakan sebuah kedudukan dan jabatan. Itu semuanya semu. Sesungguhnya manusia, adakah si miskin dan kaya? Pasti miskin di hadapan Allah. Yang memiliki jabatan ataukah tidak, pasti semuanya miskin di hadapan Allah. Bagaimana kalau seluruh Bani Adam, kata beliau, di dalam sebuah nilai tasawufnya, aku sentuhkan pada nilai kemiskinan agar mampu melihat dengan tajam kekayaan Tuhannya. Kaum muslimin, mari kita berpikir dengan hati yang betul-betul tulus. Anda sampai detik ini tidak bisa mencipta. Tidak ada satupun makanan yang Anda makan yang itu merupakan ciptaan Anda. Anda hanya pandai memadu-madukan. Anda padukan antara daging dan sayur-sayuran. Anda padukan semua itu dari apa-apa yang telah Allah ciptakan. Anda padukan sayur-sayuran dengan telur. Anda padukan antara telur dengan daging. Anda padukan antara daging dengan santan. Anda padukan semua
kalau Anda lihat tidak ada satupun unsur daripada makan itu yang merupakan ciptaan Anda. Anda bukan pencipta, akan tapi Anda adalah makhluk yang diberi oleh Allah sebuah kreativitas untuk memadu-madukan ciptaan Allah. Pertanyaannya, siapakah yang kaya dan siapakah yang miskin? Ini yang dikatakan, kenapa kita tidak sadar bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan kita. Namun kita yang mana? Kita yang bersifat logika dan kita yang bersifat fitrah. Mungkin kaum muslimin dan kaum muslimat pernah mendengar beberapa kejadian di zaman dulu, upaya daripada anak cucu Adam mencari kesempurnaan namun salah sasaran. Dia mengira jasmaninya yang harus ia perindah, namun kemudian jasmaninya mati dan harus masuk ke dalam tanah. Atau pula bagaimana cerita daripada Bani Adam yang lain, yang ia mengira bahwa dirinya akan sempurna dengan sebuah kejabatan dan kedudukan, namun jabatan dan kedudukannya harus berakhir. Bukankah Anda pernah mendengar yang namanya Qarun, yang namanya Fir'aun, yang namanya Haman, yang namanya Syadad dan sebagainya? Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang ingin mencapai kesempurnaan, namun salah sasaran. Mereka adalah pengikut materialisme yang mengira bahwa kesempurnaan itu ada pada materi dan ada di sekitar mereka. Padahal kesempurnaan ada pada hati kita. Atau pula kita akan melihat bagaimana orang-orang yang sudah berhasil meraih takamul dari sisi yang bersifat batiniah. Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam adalah satu-satunya malaikat dari sekian banyak malaikat yang berupaya untuk bertakamul, untuk mencapai titik kesempurnaan. Karena malaikat tidak sempurna, maka malaikat menghadap kepada Allah, wahai Tuhanku, aku adalah Jibril, aku ingin lebih dekat dan lebih sempurna kepada Engkau. Maka aku berwasilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikan tugas kepadaku untuk menjumpai kekasihmu. Sesungguhnya dengan berdekatan dengan baginda Muhammad, aku akan lebih dicintai oleh Engkau, wahai Tuhan. Perasaan malaikat yang terdalam menginginkan bagaimana lebih sempurnanya ia mencintai dan dicintai oleh Allah. Maka malaikat bertakarrub kepada Rasulullah agar mendapatkan nilai takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan pula bahwa banyak dari kalangan sahabat yang ingin mencapai takamul. Takamul dilakukan oleh sahabat-sahabat atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dari takamul, inti daripada kesempurnaan diri adalah bagaimana diri memfungsikan akal. Karena sesungguhnya akal itu adalah kendali, bukan nafsu yang mengendalikan kita, bukan syaitan yang mengendalikan kita, tetapi akal. Sekali lagi akal, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, di waktu Nabiullah Adam alaihi salam diutus ke bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau jumpai Adam dan katakan kepada Adam bahwa Tuhannya memerintahkan salah satu dari 3 hal yang harus ia pilih. Pilihlah satu dan yang 2 harus ditinggalkan. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya Allah memberikan kepadamu 3 perkara yang harus engkau pilih salah satunya dan yang 2 harus engkau tinggalkan. Adam bertanya, wahai Jibril, apakah gerangan yang harus aku pilih? Jibril berkata, pilihlah olehmu, wahai Adam. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah rasa malu. Maka kemudian Adam berkata, aku memilih akal. Di waktu Adam alaihi salam memilih akal, maka sungguh di waktu pilihannya telah dipegangnya sebagai prinsip dalam hidupnya, malaikat Jibril berkata kepada rasa malu dan kepada agama, wahai agama, wahai rasa malu, karena kalian berdua tidak dipilih oleh Adam, kembalilah kalian ke langit. Rasa malu dan agama menjawab, wahai Jibril,
kami telah memiliki sebuah perjanjian di hadapan Allah bahwa aku rasa malu dan aku yang disebut dengan agama telah berjanji kepada Allah bahwa kami akan ikut patuh di mana akal berada, kami akan mendampingi akal. Jadi kami tidak mau kembali lagi ke langit wahai Jibril, karena Adam telah memilih akal dan kami telah berjanji akan mendampingi akal, maka disitulah barang siapa yang berakal pasti akan cenderung melaksanakan nilai agamanya dan juga memiliki rasa malu. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf, ciri-ciri orang yang berakal adalah ia berpegang teguh kepada agamanya dan ia memiliki rasa malu yang tinggi. Mengapa kaum muslimin tidak berpegang kepada agama dengan sebaik-baiknya? Dan mengapa kaum muslimin juga kehilangan rasa malunya? Maka mengendornya rasa keagamaan dan berkurangnya rasa malu sama halnya dengan berkurangnya fungsi akal. Barang siapa yang akalnya berkurang fungsinya, maka kaum muslimin dan kaum muslimat tidak akan mencapai kesempurnaan. Dan barang siapa yang tidak mencapai kesempurnaan, jangan berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak akan bisa. Karena yang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah yang telah mencapai kesempurnaan. Orang-orang yang tidak pernah menggunakan akalnya, melalaikan dirinya, hanya di dalam sepotong doa dia minta, wahai Tuhan matikanlah hamba dengan kematian yang baik yang disebut dengan husnul khatimah. Bisakah husnul khatimah dicapai hanya dengan sepotong doa, sementara hidupnya sehari-hari berkubang dengan nafsu dan syaitannya? Bisakah ia meraih kematian yang indah, sementara sifat-sifat cahaya dan malaikat yang ada pada dirinya tidak pernah bersahabat sewaktu hidupnya? Ini yang dikatakan angan-angan, keinginan dan cita-cita seperti itu tak bisa dihantarkan oleh doa kepada Allah. Karena terbangnya doa itu disebabkan karena hati yang sudah mencapai sebuah kekuatan, yakni kekuatan logika dan kekuatan fitrah. Kaum muslimin, di waktu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau doa itu bersifat doa kebinatangan, maka doa yang bersifat kebinatangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima dengan sempurna. Apakah doa kebinatangan? Doa yang bersifat kebinatangan adalah bagaimana ia memenuhi hasrat hidup seekor binatang. Dia hanya minta makan, minta minum, dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup. Permintaannya hanya seputar perut dan kemaluan. Menangis kepada Allah, wahai Tuhan berikanlah hamba rezeki, berikanlah hamba rezeki. Wahai Tuhan berikanlah hamba ini istri, wahai Tuhan berikanlah hamba ini, dan sebagainya. Bila sifat-sifat kebinatangan yang diaturkan kepada Allah, maka sesungguhnya langit akan membedakan mana doa seekor binatang yang berbadan manusia, mana doa yang merupakan doa syaitan yang berbadan manusia, dan mana doa yang bersifat cahaya namun berbadan manusia. Dan yang lebih hebatnya lagi, mana doa-doa malaikat yang berbadan manusia. Bila yang berminta atau yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebeningan dan kesucian hati, yang bening dan suci adalah malaikat-malaikat Allah, yang bening dan suci adalah Allah, yang bening dan suci adalah baginda Rasulullah, yang bening dan suci adalah Al-Quran. Hati seorang hamba bersimpu menghadap langit, kemudian dibukalah kelapangan dada dan ditunjukkan kebersihan jiwa, dirangkainya doa-doa yang indah, dipujinya Allah dalam segala asma dan sifatnya, menangislah hamba dengan ketulusan yang tak terhingga, rangkaian doa dipanjatkan oleh malaikat berbadan manusia, maka kemudian doa-doa malaikat berbadan manusia terbang memenuhi angkasa. Di alam samawi semuanya sibuk untuk menunggu doa-doa dari bangsa yang sama. Bangsa malaikat yang berdoa di bumi namun berbadan manusia akan diterima oleh malaikat yang berbadan nur, dan ia adalah malaikat. Doa malaikat bumi disambut oleh malaikat langit. Ini yang dikatakan, bila umat Muhammad telah mencapai akal dan fitrahnya, ia akan lebih mulia, bahkan lebih tinggi derajatnya dibanding dengan umat Muhammad akan lebih mulia dari Israel. Israel tukang cabut nyawa. Di waktu akan mencabut nyawa seorang walinya Allah,
itu Israel berpikir dengan cara bagaimana yang terbaik untuk kematian kekasih Allah. Israel diberi hak untuk mencabuti nyawa-nyawa yang ada. Nyawa pedagang kaki lima yang mencabut itu Israel. Nyawa pejabat dicabut oleh Israel. Nyawa orang-orang yang miskin dicabut. Nyawa-nyawa orang yang kaya dicabut. Nama pencabut nyawa itu adalah Israel, atau disebut dengan Malaikatul Maut. Dan Malaikatul Maut itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diminta untuk mengumpulkan ruh-ruh yang telah dicabutnya. Namun bila Anda seorang yang berhati sebagaimana hatinya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Anda akan lihat Al-Faqih Al-Muqaddam dalam sosok kemanusiaannya. Beliau memiliki usia yang cukup tua. Beliau memiliki anggota tubuh sebagaimana kita. Beliau duduk bersimpuh di saat berhadapan dengan Tuhannya. Lisannya tak henti-hentinya menyebut asma Allah, memberikan nasihat dan petuah. Tangannya tak henti bersedekah, karena di dalam jalannya bukan ilmu tanpa amal, tetapi amal yang harus diperkuat oleh ilmu, dan ilmu yang harus dipraktekkan dengan amal. Maka kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam dalam bentuk kemanusiaannya, adakah di dalam goa, adakah di dalam masjid, ataukah di waktu beliau berada di rumahnya, atau bahkan di waktu beliau akan berbaring untuk menjemput panggilan Allah, maka malaikat Israel tidak sebagaimana mencabut nyawa-nyawa yang lain. Pernahkah Anda mendengar seorang hamba dari wali-walinya Allah, di waktu malaikat maut datang untuk menjemput jiwanya, maka kemudian hamba Allah yang wali itu berkata, wahai Tuhan, mengapa ini yang engkau datangkan kepadaku? Sungguh wahai Tuhan, tidak ada rasa rindu dan tidak ada rasa takut dan sedih di hati ini, sekalipun ribuan Israel engkau jejer di mataku, wahai Tuhan. Aku tidak menginginkan kehadiran yang sederhana ini. Ini bukan yang aku mau, wahai sesembahanku. Akan tetapi aku mau bila engkau yang memanggilku. Janganlah engkau jauhkan jarak antara aku denganmu, wahai Tuhan. Jangan engkau pakai lagi yang bernama Israel dan Jibril, karena sesungguhnya Israel dan Jibril terlalu jauh bagi kami, sehingga menjadi sekat dan hijab yang memisahkan kami dengan engkau. Sungguh wahai Tuhan, engkau lebih kuasa dari segala-galanya. Malaikat maut di waktu itu tidak akan mencabut begitu saja, melainkan menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Maka malaikat-malaikat itu akan kembali kepada Allah, kemudian berkata, wahai Tuhan, akankah harus kami laksanakan bila ia memanggil engkau sebagai sang pencipta yang harus mengakhiri hidupnya? Walaupun kau telah perkenankan aku ini, wahai Allah, untuk mencabuti nyawa-nyawa hambamu yang lain, namun untuk yang satu ini kematiannya serasa bukan pada wilayah kami, justru berada di atas wilayah yang lebih tinggi. Kami tak mampu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan sebuah sir. Wahai malaikat maut, bawakan ini pada sang kekasihku. Tunjukkan, sesungguhnya dengan sendirinya ruh itu akan melompat dengan kecepatan yang tinggi, memburu sang kekasihnya, dan ia ingin abadi bersamaku. Sebutkan sir ini di hadapannya. Maka ini yang dikatakan kematian yang tidak lagi diperankan oleh malaikat Israel, karena malaikat Israel adalah merupakan pencabut nyawa untuk beberapa kalangan manusia tertentu. Di atas itu ada lagi yang mencabut, bahkan yang mencabut nyawa malaikat Israel. Bukankah Anda pernah mendengar bahwa sesungguhnya nanti di hari kiamat semuanya akan dicabuti oleh malaikat maut, sehingga matilah semuanya, tinggal malaikat maut sendiri. Maka kemudian malaikat maut ini pun harus dimatikan oleh Allah. Masukkah di akal kita bila kematian Rasulullah dikarenakan Israel, sementara kematian Israel dikarenakan Allah? Mana tinggi antara Rasulullah dengan Israel? Bukankah seharusnya yang menjemput Rasulullah adalah Allah, dan yang menjemput Israel adalah baginda Rasulullah? Disinilah kemudian akal bertanya, bila semua makhluk nantinya
akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Maka siapakah yang mencabut Israel? Di sini dikatakan ada satu kelompok yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat itu, yang disebut dengan utusan-utusan Allah, yang akan mencabut nyawa-nyawa malaikat sekalipun nyawa Israel. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah mencapai sebuah kedudukan yang tinggi yang tidak pernah dicapai oleh seorang malaikat-malaikatnya Allah. Ini yang dikatakan bahwa Al-Faqihil Muqaddam yang menjadi pelopor, yang menjadi muassisnya tarekat Alawiyah, yang mencetuskan kefakiran, melawan segala bentuk syahwat, melawan segala bentuk nilai-nilai syaitaniyah, kemudian melakukan kompromi dengan akal sehat dan hatinya yang bersih. Tak ada sisa dan sisi kehidupannya yang terbuang, melainkan terarah oleh akal dan terbimbing oleh hati yang bersih. Maka pencapaian kepada makom yang tinggi melampaui makom-makomnya para malaikat-malaikat Allah. Benarkah seorang bisa melampaui makom-makomnya para malaikat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang akalnya mengendalikan nafsunya, dia lebih utama dari malaikat-malaikat Allah. Barang siapa yang akalnya dikendalikan oleh nafsunya, maka ialah orang yang lebih hina dari binatang. Rasulullah sendiri yang mengatakan. Jangankan Al-Faqihil Muqaddam, kita yang duduk sekarang di malam ini akan lebih mulia dari malaikat Allah yang manapun di waktu kita menemukan rumusan yang tepat bagaimana harus kembali kepada Allah. Kita harus bertarekat, kita harus mensisihkan segala waktu yang ada. Bagaimana ucapan-ucapan yang baik, bagaimana perbuatan-perbuatan yang baik, bagaimana pikiran-pikiran yang baik, bagaimana perasaan-perasaan yang baik, sehingga semua sisi kehidupan kita terarah dengan segala nuansa logika dan juga terbimbing oleh kebeningan hati. Kalau kita membuang waktu yang ada seperti sekarang ini dan ingin mencapai kesempurnaan tanpa bimbingan, maka sesungguhnya Anda melakukan sebuah perjalanan dengan perjalanan yang tidak jelas. Semua anak cucu Adam ingin matinya husnul khatimah. Di waktu masuk kubur ingin bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Di waktu ia nantinya di alam di mana dibangkitkan dari kuburnya ingin berwajah dengan wajah cahaya. Di waktu semuanya akan digiring oleh Allah, dia digiring bersama dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Di waktu ia dilakukan atasnya penghitungan amal-amalnya, dia berharap timbangan baiknya lebih berat daripada timbangan buruknya. Di waktu ia mendapatkan catatan dari kitab yang diberikan oleh Allah, dia menerima dengan tangan kanannya. Di waktu ia melintas di siratal mustaqim, ia menginginkan bagaimana kakinya tidak tergelincir. Ini semuanya adalah takamul, kesempurnaan demi kesempurnaan. Kalau Anda ingin tahu apakah Anda dan saya nanti di siratal mustaqim itu tergelincir atau tidak, gambarannya kata ulama sekarang. Tidak usah bertanya sama tetangga, jangan tanya sama ulama, jangan tanya sama pejabat, tanyakan kepada hati kita sendiri. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita makan yang halal, hari Jumat yang haram, hari Sabtu haram, berarti 2 kali Anda akan tergelincir dalam perjalanan siratal mustaqim dalam 1 minggunya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bagus, makanan halal, minuman halal, pakaian halal, terus Anda sudah meniti di hukum Tuhan yang benar. Kemudian pada hari Kamis dan Jumatnya Anda melakukan pengambilan hak-hak orang tanpa izin, atau disebut dengan cara yang haram, atau memakan sesuatu walaupun itu milik Anda namun diharamkan oleh Allah, maka Anda juga dikatakan orang yang makan dari barang-barang haram. 2 kali Anda melakukan yang haram dalam 1 minggu, berarti Anda akan tergelincir 2 kali dalam perjalanan di sirat hitungan 1 minggu. 1 harinya adalah 1000 tahun. 1000 tahun kalikan 7, berarti 7000 tahun Anda berjalan, dan Anda akan mengalami ketergelinciran demi ketergelinciran selama 2 hari. 2 harinya berarti 2000. Berarti 12.000 Anda berjalan dengan aman, 2.000 harinya Anda akan terperosok.
hitungannya adalah seperti itu. Kalau Anda memiliki lisan, hari ini lisan Anda benar, seminggu benar, seminggu yang kedua Anda salah, berarti sudah ada 2 minggu. 2 minggu hitungannya adalah 14 hari. Di waktu 14 hari kita kalikan dengan 1000, perbandingannya adalah 14.000. Di waktu 14.000 Anda berbuat kebaikan, dan di salah satu hari-hari itu atau minggu keduanya Anda melakukan kemungkaran, maka seminggu kebaikan, seminggu kemungkaran, berarti kalikan 1000 tahun. Di saat itulah 7.000 tahun atau 14.000 tahun Anda adalah orang-orang yang selamat di dalam perjalanannya, dan pada 7.000 atau 14 tahun berikutnya Anda adalah orang-orang yang tergelincir. Barang siapa yang waspada, makanannya dikontrol, adakah ini halal atau haram, maka ia sudah menderita di dunia ini. Di saat orang semuanya membebaskan nafsunya untuk makan, milik orang dimakan, yang haram dimakan, ia tidak pernah mau menyeleksi, memilih makanan dan minuman. Sementara kita di sini berhati-hati. Maka kehati-hatian ini sama dengan orang yang sedang meniti. Di waktu Anda meniti di sini, berpegang kepada hukum Allah dan Rasulnya, sementara yang lain tidak, maka Anda termasuk orang yang sudah meniti di dunia dan tidak perlu meniti lagi di akhir. Sehingga dikatakan, barang siapa yang melakukan penitian di muka bumi, ia tidak dibenarkan meniti lagi di Siratal Mustaqim. Barang siapa yang telah melakukan penghitungan diri di muka bumi, ia tidak perlu dihitung lagi oleh Allah nanti di akhirat. Karena penitian atau pelintasan di Siratal Mustaqim akan diberlakukan bagi yang tidak melintas di muka bumi terhadap hukum Allah, dan bagi mereka-mereka yang dahulunya di muka bumi ini adalah orang-orang yang berjauhan daripada perhitungan demi penghitungan, Allah akan dekatkan ia dengan penghitungan di hadapan Allah, di mana semuanya harus dihitung. Anda pernah menyatakan, wahai Tuhan, matikanlah aku nanti dan masukkanlah ke surga tanpa dihisab. Hisab itu artinya penghitungan. Anda kalau ingin dihitung, sabda Rasulullah, jangan menghitung diri sekarang. Kalau Anda nanti ingin tidak dihitung, maka Anda harus menghitung sekarang. Hitunglah sekarang, Allah tak akan menghitung nantinya. Mengabaikan penghitungan sekarang, Allah akan menghitung di saat dimana semua orang mengira diabaikan, justru Tuhan menghitung dengan tepat dan sempurna. Ini yang dikatakan, kadang-kadang besar keinginan, tidak tahu jalannya, besar harapan, tidak tahu di mana koridornya, besar segala apa yang menjadi hasratnya, namun ia tidak tahu bagaimana cara yang harus melangkah. Salah satu yang harus ditempuh adalah takamul, kesempurnaan. Ini yang dikatakan bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi telah mengajarkan melalui perjalanan spiritualnya bagaimana mencapai kesempurnaan, mengibarkan bendera kefakiran, tunduk kepada Allah, mengagungkan asma Allah, mensyiarkan ajaran Allah, sehingga di sini dikatakan barang siapa yang nantinya bergabung dengan tarekat Alawiyah, maka leburkan dan lenyapkan apa yang menjadi identitas kebanggaan semu, karena sesungguhnya kita akan melihat Allah sebagai sesembahan yang abadi dan kehormatan yang abadi, keagungan yang abadi, tunggal hanya milik Allah. Kalau kita bernaung atas nama Al-Faqihil Muqaddam, maka ego kita selaku pejabat harus dibuang. Ego kita selaku orang yang kaya harus dibuang. Ego kita orang yang alim harus dibuang. Yang ada semuanya adalah perkumpulan dari manusia-manusia yang fakir di hadapan Allah. Sebagaimana Al-Faqihil Muqaddam, alim dalam teologi, mampu menjawab segala bentuk pertanyaan-pertanyaan akidah, mampu menciptakan rumusan dan memberikan jawaban terhadap hukum-hukum syariah, dan mampu mencetuskan sebuah konsep kembalinya jiwa kepada Allah dengan bendera kefakiran dan dengan nilai ketinggian yang disebut dengan tarekah Alawiyah. Maka barang siapa yang ingin bernaung dalam kenikmatan hidup, hendaklah ia sekarang menjadikan Al-Faqihil Muqaddam sebagai sebuah gambaran yang mana beliau adalah cucu Rasulullah yang alim di dalam akidah,
alim di dalam ilmu fikih, alim di dalam tasawufnya, kemudian menghinakan diri, memfakirkan diri, dan mengajak semuanya untuk memfakirkan diri. Yang ghani adalah Allah, yang kaya adalah Allah. Lenyapkan sombong, sombong milik Allah. Lenyapkan keinginan untuk dipuji, karena yang dipuji adalah Allah. Karena sesungguhnya disinilah ketulusan demi ketulusan yang dipersembahkan kepada Allah, yang tulus dan bersih yang diterima oleh Allah, yang merendahkan diri yang diterima oleh Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pernahkah Anda mendengar cerita Rasulullah menangis? Sesungguhnya di waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, di waktu itu meninggallah ibu beliau. Di waktu ibu beliau ini meninggal, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menangis. Di waktu tetesan-tetesan dari itu, air mata suci Rasulullah akan tiba ke bumi, maka diambil dengan cepat oleh Sayyidina Abu Talib alaihi salam. Apa kata bulan di waktu itu? Wahai Abu Talib, aku ciptaan Allah, aku rembulan, aku pemilik wilayah tanpa sinar, melainkan aku meminjam dari sinar mentari. Ini sekarang aku menyaksikan kekasih Allah akan menangis atas wafatnya ibunya. Aku tak sudi bila engkau jatuhkan linangan air mata Muhammad ke bumi, aku akan menjatuhkan diri ke bumi. Ini kata rembulan kepada Abu Talib di waktu itu. Aku tak sudi melihat tetesan air mata suci Rasulullah menetes sampai ke bumi, maka bila yang tersuci dari Muhammad harus jatuh, apalagi kami yang hanya diciptakan berkah Muhammad, yang hanya diciptakan karena sebab Muhammad, kami pun harus menjatuhkan diri dan menimpa semua penduduk bumi. Ini sebuah persaksian yang langsung dinyatakan oleh bulan di waktu itu. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa kejadian ini justru di saat Rasulullah masih kecil. Yang terpenting adalah bahwa sesungguhnya rembulan mengenal dirinya, bahwa dirinya adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila langit mengenal bahwa dirinya fakir kepada Allah, Ar-Rasul mengenal bahwa dirinya fakir kepada Allah, maka Al-Faqihil Muqaddam mengambil semua ini dari Rasulullah. Rumusan alam, rumusan jagat, rumusan cahaya, rumusan logika, rumusan nurani yang kemudian dikemas dalam sebuah kesahajaan hidup. Mengikuti Rasulullah berdampingan dengan syariat. Rasulullah sujud, kita harus sujud. Rasulullah menyentuhkan kening ke bumi, kenapa kita harus menjauhkan kening dari bumi? Rasulullah mengambil wudhu, membasuh wajahnya dengan air, kenapa wajah kita berjauhan dengan air? Rasulullah memberikan derma, kenapa tangan kita harus tertutup? Rasulullah memberikan yang terbaik, kenapa kita harus berbohong? Sungguh melihat Rasulullah ala kesederhanaan, namun memiliki nilai yang tak terkatakan oleh lisan dan tak terselesaikan oleh tulisan. Rasulullah adalah rumusan kebenaran yang abadi yang dipinjam oleh cucunya Al-Faqihil Muqaddam, meminjam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan aku fakirkan diri sebagaimana Ar-Rasul memfakirkan dirinya. Di waktu malaikat datang kepada Ar-Rasul dan menjanjikan gunung Uhud, gunung Uhud akan diberi kepada Rasulullah dalam bentuk emas, Rasulullah tidak mau. Memang benar Nabiullah Sulaiman pernah menyatakan, wahai Tuhan, berikanlah kepada kami anugerah yang besar. Kemudian Tuhan memberikan kepadanya tawaran, wahai Sulaiman, apakah engkau akan memilih daripada ilmu ataukah kekayaan? Nabiullah Sulaiman berkata, aku memilih ilmu wahai Tuhan. Di saat ilmu diberikan, Allah berkata, wahai Sulaiman, karena engkau mengambil ilmu yang lebih abadi, ilmu yang lebih tinggi, maka aku beri tambahan kepadamu sebuah kekayaan dalam bentuk kerajaan. Dan tidak akan pernah diberikan oleh Allah kedua kalinya kepada nabi-nabi berikutnya, kecuali kalau Muhammad berdoa, kecuali kalau keluarga Muhammad yang berdoa, kecuali kalau cucu Muhammad yang berdoa. Maka perjanjian dengan nabi-nabi yang terdahulu dapat dibatalkan dengan perjanjian Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di waktu itu malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan gunung Uhud akan aku jadikan emas? Bila engkau ingin, aku akan laksanakan ini, wahai Rasulullah.
Tidak ada dalam sejarah Sulaiman memiliki gunung emas. Di waktu Sulaiman adalah seorang nabi yang mengendarai angin dengan kecepatan yang tinggi. Rasulullah bukan lagi mengendarai angin, akan tapi mengendarai cahaya yang sekian lebih tinggi dan lebih cepat daripada kendaraan yang digunakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Bila Nabiullah Sulaiman adalah seorang nabi yang pekerjanya dari bangsa jin, manusia dan binatang, tanyakan kepada sejarah siapa yang menjadi pelayannya Rasulullah, yang mengantarkan makan untuk Rasulullah, yang mengantarkan minum untuk Rasulullah, yang memberikan kabar untuk Rasulullah, yang menjadi tamu bagi Rasulullah. Bukan hanya malaikat Jibril. Hilir mudiknya para malaikat ingin bersilaturahmi kepada Rasulullah dan ingin berbakti kepada Rasulullah. Jumlah malaikat yang mendatangi Rasulullah setiap saatnya tidak pernah dicapai oleh jumlah malaikat pada nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah adalah merupakan sebaik-baiknya orang yang memfakirkan dirinya kepada Allah. Sayyidul Mursalin yang andaikan berkata kepada seseorang matilah, niscaya ia mati. Hadirin, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi berbeda dengan tokoh-tokoh tasawuf yang lain. Di waktu Abi Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj menyatakan dirinya aku Tuhan, semua orang tersenyum dan semua orang berkata dia adalah orang yang gila. Tapi apa yang terjadi? Di waktu Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan Anallah, akulah Allah, maka orang yang mendengarkan spontan pingsan. Kenapa? Karena iktiraf, pengakuan dari hati yang bening bersambung kepada Allah, bukan lisan basyariah yang berucap, tetapi itulah yang dikatakan ilham Tuhan. Dalam batas kewalian ilham, dalam batas kenabian disebut dengan firman, maka ungkapan nabi dan wali serupa digerakkan oleh fitrah yang langsung bersambung pada kesucian Tuhannya. Dan disitulah ada yang dikatakan kekuatan Tuhan yang menumbangkan kekuatan jiwa-jiwa yang mengambang. Kalau Abi Yazid Al-Bustami berkata aku Allah, tidak ada Tuhan, sembahlah aku, kenapa orang-orang yang ada di pasar itu menertawakan kepada Abi Yazid Al-Bustami? Mereka berkata Abi Yazid Al-Bustami telah gila. Kenapa? Karena Abi Yazid Al-Bustami masih akan mencapai tingkat kefakiran di hadapan Allah. Dia mencoba untuk menjadikan dirinya sebagaimana Al-Faqih dalam kefakiran, namun pencapaian kefakiran hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terpilih. Dan salah satu yang terpilih adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kembali kita rumuskan bahwa tarekat Alawiyah itu pengasasnya adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam inilah yang merumuskan tarekat Alawiyah untuk di negeri Yaman, sehingga dari ajaran-ajaran beliau seluruh ulama-ulama yang ada di Yaman yang telah diangkat menjadi wali-walinya Allah, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih-kekasihnya, sudah puluhan ribu hasil dari tarbiyah dan pendidikan dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jangan bertanya siapa beliau, coba anda tanyakan siapakah murid-murid beliau. Murid-murid beliau saja yang dari beberapa kurun setelah beliau meninggal, ada yang sejejer dari wali-wali Allah yang lain. Namun saya tidak akan menyebutkan di sini. Makanya kalau kita ingin tahu siapakah Al-Faqih Al-Muqaddam, bahasa lisan ini tak cukup untuk menguraikan. Kemudian anda kalau menyebut nama daripada Al-Faqih Al-Muqaddam, nama daripada Sultanus Salatin di alam wilayah ini, maka jelas kecepatan hadir dalam doa yang dipanggil oleh seseorang kepada beliau ada sebagaimana cepatnya perjalanan cahaya yang dikenakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih Al-Muqaddam ini kendaraannya adalah cahaya
Kenapa saya katakan cahaya? Karena Al-Faqihil Muqaddam tidak pernah menggunakan syahwat daripada kebinatangan dan tidak pernah menggunakan syaitaniyahnya. Yang digunakan adalah akalnya. Akal 1 sampai akal 10-nya dipakai, kemudian dari 1 fitrahnya kepada fitrah yang 10 terpakai, maka menjadi sempurnalah. Dia adalah merupakan anak daripada al-insan kamil yang sudah mencapai insan kamil. Dia anak daripada utusan Allah yang juga diutus oleh Allah. Dia adalah anak daripada orang yang disucikan oleh Allah dan mampu mengajarkan kesucian kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ada musibah memanggil nama beliau lebih cepat dari yang lain. Anda kalau nanti menjelang sakaratil maut ingin dijemput, bila yang berbicara di mimbar ini dusta, dustalah beliau. Namun bila yang berbicara di mimbar ini benar, sungguhlah beliau benar sebagaimana datuknya yang benar dan Allah dat yang maha benar. Beliau siap menjemput siapa saja yang akan mati untuk dimasukkan ke surga. Namun bagaimana semua cita-cita ini akan tercapai kalau kita tidak memulai dari sekarang? Kita harus mencoba untuk mencari arahan dan jalan meraih daripada apa yang telah dijanjikan oleh beliau. Tentu salah satu alasannya adalah kita ingin mendapatkan kesempurnaan hidup dan kemudian selepas ini kita nanti mati mencapai kesempurnaan. Ini yang dikatakan kesempurnaan hidup yang bersambung dalam kesempurnaan kematian yang abadi. Justru dalam mati itulah hakikat dari kehidupan. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah merupakan walinya Allah yang luar biasa. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya. Yang dalam hal ini saya sangat berucap terima kasih kepada Haji Muniman Syamsu yang telah memberikan berbagai macam bentuk bantuan, dan kepada Haji Sadri angkat derajat kita di mana kita ini adalah makhluk yang rendah. Semoga ya Allah jangan engkau matikan, jangan engkau pejamkan mata-mata kami kecuali kami melihat Al-Faqihil Muqaddam sebelum kami meninggal. Karena kami tahu ya Allah di belakang beliau adalah datuk-datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidatul Jalilah Fatimah Zahra alaiha salam. Kalau sudah Al-Faqihil Muqaddam datang akan menghantarkan jiwa kami ya Allah, maka sungguh di belakang beliau adalah datuk-datuk beliau yang suci. Ya Allah, tak sudi rasanya bila yang menjemput kami semata-mata Israel, akan tapi kami menginginkan tangan lembut dan sucinya Rasulullah yang membelai ruh kita, mengajak kita, kemudian berkata, wahai hamba Allah fulan bin fulan, sesungguhnya engkau telah membesarkan nama kami, sesungguhnya engkau telah memberikan syiar kepada agama kami, sesungguhnya engkau telah membantu kami, dan kami adalah sebaik-baiknya hamba Allah yang akan membantu kepada yang telah membantu. Maka berangkatlah jiwa kita yang miskin, yang hina, yang tidak memiliki apa-apa ini dengan segala senyuman. Sementara Israel bukanlah yang menjemput, namun Israel adalah penatap yang juga kagum. Mengapa jiwa yang rendah harus diambil oleh kekasih-kekasih Allah? Nah, menguatkan seluruh lapisan masyarakat ini, baik persaudaraan dan persatuannya, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah. Semoga Allah kuatkan hati mereka dalam sebuah persaudaraan dan persatuan, guna terbantunya segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan juga secara umum adalah terhadap negara kita, negara yang tercinta, agar pembangunannya dan programnya akan berjalan lancar bila didukung oleh orang-orang yang memiliki persatuan dan persaudaraan yang kuat. Semoga kita termasuk orang yang mendukung kebaikan dan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ingin yang saya sampaikan di dalam penyampaian ini masih ada kekurangan dan ketidaklengkapan di dalam menceritakan Al-Faqihil Muqaddam dan sepak terjangnya. Namun bukan berarti pembatasan terhadap kemuliaan beliau, namun mengingat waktu yang sangat sempit dan hakikat daripada beliau yang memang tidak bisa dibatasi. Namun semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum